jiwanya binasa. Setiap orang membutuhkan keselamatan dari Engkau. Kami mengucap syukur, Engkau memperkenalkan dirimu sebagai Allah penyelamat. Amin. Itu Tuhan. Amin. Kami umat yang sudah Engkau selamatkan, umat yang sudah Engkau tebus. Saat ini Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami merindukan satu hubungan yang lebih erat lagi dengan Engkau Tuhan. Karena itu sebentar kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk setiap firman itu dapat tinggal dalam hati kami. Kami menundukkan pikiran kami di bawah kaki Kristus. Agar sungguh firman-Mu itu yang menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Urapi kami semua yang menyampaikan firman-Mu dan yang mendengarkan firman-Mu. Agar sungguh hanya perkataan-Mu sajalah yang sampai kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami gereja-Mu siap untuk mendengar. Sama-sama setiap kita yang percaya mengatakan, amin. Silahkan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Oke, puji Tuhan, hari ini kita belajar kembali bagaimana kita mengenal Allah. Dalam hal ini mengenal Dia sebagai El Yeshua, yaitu Allah penyelamat. Ya, nanti kita coba lihat apa itu Allah penyelamat itu, Yeshua itu apa. Kemudian bagaimana Dia menyelamatkan, Dia sebagai penyelamat itu seperti apa. Dan apa konsekuensinya ketika kita mengenal Dia. Ya, mengenal itu tidak sekedar hanya tahu. Kalau tahu itu hanya sampai di pikiran. Hanya sampai di pengertian, pemahaman. Tapi kalau mengenal, tidak hanya sampai di pikiran, tidak hanya sampai di pemahaman, tapi lebih dalam, sampai ke dalam hati, dan lebih dalam lagi kita memiliki hubungan dengan Dia. Kalau kita kenal seseorang, kita katakan kita kenal sama seseorang, kalau kita tidak pernah berkomunikasi, berhubungan dengan Dia, kita hanya sekedar tahu. Ya. Tapi dengan kita berkomunikasi, kita memiliki interaksi, di situ kita bisa mengenal Dia. Nah, dalam minggu-minggu ini, bahkan beberapa bulan ini, kita belajar mengenal Allah. Mengenal Allah itu banyak ya, sama seperti kalau pernah dengar cerita orang buta mencoba memahami gajah. Ya, ada 5 orang buta, mereka nggak pernah melihat gajah. Mereka dihadapkanlah pada seekor gajah, satu orang buta pegang ekornya. Sehingga dia bilang, oh gajah itu seperti tali, katanya. Karena hanya dia pegang ekornya. Ada lagi dia pegang badannya, wah gajah itu seperti tembok. Ya kurang lebih seperti itu. Kita perlu mengenal Allah secara lengkap. Jadi Allah itu memiliki banyak sifat. Ya, Dia tidak hanya sebagai penyelamat. Nah, dalam berbulan-bulan ini kita ulang sedikit cepat. Kita telah belajar El Echad, ya. Kemudian apa lagi? El Shaddai. Apa lagi? El Gibor. Apa lagi? El Kana. Kemudian El Rafa, dan yang paling dekat El Jireh. Masih ingat? Echad, Esa, ya, bahwa Allah itu Allah yang esa. Di Ulangan 6 ayat 4. Dia satu-satunya, nggak ada yang sama kayak Dia. Kalau manusia banyak, kita semua manusia, ada manusia A, manusia B. Malaikat banyak ciptaan malaikat. Binatang banyak jenisnya. Tapi kalau Tuhan hanya satu-satunya. Satu-satunya yang pribadi yang gak ada yang bisa menyamai, dan hanya Dia yang layak disembah. Kemudian El Shaddai,
Allah yang maha kuasa. Di situ Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai kepada Abram waktu itu ya. Abram umur 99 tahun, dia belum punya anak, dan Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa dialah Allah maha kuasa. El Gibor, Allah yang maha kuat dan perkasa. Sedikit berbeda dengan maha kuasa, maha kuat. Nah, kalau maha kuasa itu punya otoritas. Orang yang berkuasa, dia punya otoritas, meskipun secara fisik dia nggak kuat. Ya, misalnya seorang gubernur, dia punya otoritas, dia bisa memerintahkan tentara gitu ya. Tapi kalau dia secara fisik, dia nggak bisa menghadapi preman. Dia pasti butuh tentara. Karena dia nggak kuat, dia hanya punya kuasa. Nah, Allah kita selain dia punya kuasa, dia juga punya kekuatan. Sehingga dia berani berhadapan dengan siapapun. Ya, dia ketika Sadrah, Mesah dan Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala, dia ikut bersama-sama ketiga orang itu, sehingga ada 4 orang di situ. Itu menunjukkan kekuatan dia. Dia siap menghadapi perapian itu. Kemudian Elkana itu Allah yang cemburu. Ya, ketika Tuhan memberikan 10 perintahnya, dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, karena dia Allah yang cemburu. Artinya apa? Dia tidak mau selain dia kita sembah. Dia nggak mau diduakan oleh kita. Sehingga kalau kita mengenal dia sebagai Allah yang cemburu, kita akan berhati-hati ketika kita menaruhkan kesukaan kita. Ketika kita menaruhkan perhatian kita. Apakah kita memperhatikan yang lain lebih dari dia? Dia sangat cemburu akan itu. Ya, dia Allah Elkana. Kemudian El Rafa, Allah penyembuh. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka baru melewati Laut Teberau yang dibelah oleh Musa. Mereka sampai ke seberang, di seberang mereka kehausan. Kemudian ada air, mereka mau minum, ternyata airnya pahit. Ya, ingat di Mara. Kemudian Tuhan suruh Musa melemparkan kayu, sehingga air itu manis dan bisa diminum. Saat itu Tuhan mengatakan, memperkenalkan dirinya, akulah Allah penyembuh. Aku bisa mengubahkan kepahitan menjadi kemanisan, menjadi sesuatu yang manis. Aku bisa mengubahkan, bisa mengobati penyakit. Dia katakan, aku nggak akan tidak akan menimpakan penyakit yang sudah aku berikan kepada Mesir. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, Allah penyedia segala sesuatu, Allah yang menyediakan. Ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, Abraham punya satu hati, dia bergumul bagaimana ini Tuhan, anakku satu-satunya, tapi Tuhan menyediakan pengganti Ishak. Ada satu domba, satu kambing yang tanduknya terikat di belukar. Dan itu Tuhan yang menyediakan persembahan itu bagi Abraham. Bisa dilihat lagi dan bisa dipelajari lagi bagaimana sifat-sifat Allah ini. Dan gak hanya mengetahui, kita harus mengalami ini. Ya, mengalami keesaan dia, mengalami kemahakuasaan, mengalami kemahakuatan dia, mengalami kecemburuan Tuhan. Silahkan alami sendiri. Ada bermacam-macam cara. Kalau saya merasakan ketika saya sedikit menduakan Tuhan, ada yang gak damai sekali di hati. Puji Tuhan, saya bisa Tuhan tegur seperti itu sehingga bisa berbalik. Harus kita rasakan. Kita harus merasakan juga dia sebagai Allah penyembuh. Kita harus merasakan juga dia penyedia segala sesuatu. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang mengenal El Yeshua, Allah penyelamat. Ya. Dari bahasa Ibrani, Yehoshua atau Yosua
gitu ya. Kemudian ke bahasa Aram itu Yesua. Kemudian ke bahasa Yunani, orang Yunani saat itu susah menyebutkan Yesua itu. Ya sama kayak kita ngomong bahasa Inggris pasti belepotan ya, nggak pas gitu. Sehingga diubah-ubah nama orang. Yang tadinya namanya apa misalnya, Reinhard jadi Reinhard ya, ada teman kita Reinhard namanya ya. Nah, Yesua di Yunani menjadi Yesus. Yesus seperti itu. Tapi artinya sama, penyelamat. Kalau kita mendengar, memperhatikan kata diselamatkan atau penyelamatan, apa yang ada dalam pikiran kita? Diselamatkan bukan hanya dalam arti diselamatkan dari api neraka. Ketika kita ada dalam satu keadaan, kita mendapat anugerah diselamatkan. Apa yang ada dalam pikiran kita? Keselamatan atau diselamatkan dari satu keadaan itu mengandung arti ketidakberdayaan orang yang diselamatkan. Sebelum memperoleh keselamatan, keadaan orang itu ada dalam kondisi kritis. Ya, contohnya, saya sedikit cerita. Saya hampir 3 kali mati waktu kecil. Ya, waktu kecil saya tinggal di Kalimantan. Di Kalimantan banyak sungai yang besar, di Riau juga banyak sungai besar. Tapi di Kalimantan kita tinggal ada dekat sungai besar. Zaman itu saya waktu masih kecil, anak-anak kecil sudah jago-jago berenang. Tapi berenang gaya kampung ya, bukan yang gaya sekarang. Nah saya waktu itu masih TK atau belum sekolah, saya lupa. Karena melihat orang-orang yang sudah bisa berenang, saya pikir saya juga jago berenang. Kalau di sungai itu ada jamban, saya lihat orang berenang, saya dengan yakin aja lari melompat ke sungai. Padahal saya nggak bisa berenang. Gak tahu apa yang di pikiran saya saat itu. Sehingga saya megap-megap. Dan ada kakak saya sudah agak besar, dia waktu itu ada di situ, langsung dia terjun, dia selamatkan saya. Yang kedua, saya bermain sama teman-teman yang lain masih agak besar, saya ambil air pakai ember, karena badan saya masih kecil, embernya besar, bukannya embernya yang naik ke atas, saya yang terjun ke air. Hampir saya mati juga, teman-teman yang besar menyelamatkan saya. Dan yang ketiga, saya lupa lagi mancing atau apa, saya jatuh juga ke sungai. Nah, melihat dari itu, keadaan orang yang sebelum dia diselamatkan, dia ada dalam kondisi yang tidak berdaya. Dia membutuhkan penolong. Dia membutuhkan pribadi untuk menyelamatkan dia. Ya. Sehingga penyelamat ini begitu sangat penting bagi setiap kita. Kata keselamatan, ketika kita melihat kata penyelamatan, di sisi lain kita menyadari bahwa kita tidak berdaya. Bahwa kita membutuhkan penolong, kita membutuhkan penyelamat. Dan puji Tuhan, Allah kita memiliki sifat itu. Sifat yang suka menyelamatkan. Suka membebaskan. Dia sudah tunjukkan, sejak Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan sendiri yang datang menemui Adam. Dia punya tujuan ingin menyelamatkan Adam. Karena dia tahu Adam kalau tidak diselamatkan, dia berakhir dalam penghukuman. Dan tidak hanya Adam, anak cucunya pun akan berakhir dalam penghukuman kekal. Jadi dia punya inisiatif datang kepada Adam. Ketika bangsa Israel ada di bawah perbudakan bangsa Mesir, Tuhan punya inisiatif, dia bangkitkan Musa. Dan melalui Musa, bangsa Israel diselamatkan dari perbudakan. Dan tidak hanya itu, ketika mereka ada di perjalanan di padang pasir, dia membela bangsa ini. Berkali-kali bangsa ini diserang oleh bangsa lain. Dia menyelamatkan bangsa ini.
Dia memimpin bangsa ini dengan tiang api dan tiang awan. Karena itu sifat dia. Dia suka menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak merasa butuh, dia nggak akan memaksa kita untuk menyelamatkan kita. Ketika kita melihat penyelamatan, kita menyadari bahwa kita butuh penyelamat itu. Amin. Nah, kita mau ngelihat, waduh cepat sekali. Bangsa Israel, bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa ini melalui nubuatan dari Yesaya. Kita baca dari Yesaya pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 6. Saya baca aja ya biar cepat. Oke. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya. Oke, judulnya adalah nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Nah, Yesaya 12 ini adalah nubuatan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Jadi Yesaya itu dia hidup pada zaman Raja Hizkia, Raja Yehuda. Jadi bangsa Israel terbagi dua, kerajaan Israel yang ada di bagian utara dan kerajaan Yehuda yang ada di bagian selatan. Yesaya hidup pada zaman Raja Hizkia. Yesaya 1 sampai 12 itu nubuatan tentang kerajaan Yehuda dan Yerusalem. Saat itu bangsa Israel, bangsa Yehuda ada dalam keadaan yang sangat rendah, dalam arti mereka tidak memuliakan Tuhan, bahkan mereka menyembah berhala. Mereka ada dalam kerusakan moral. Dan Tuhan mengirimkan Yesaya untuk menegur bangsa ini. Yesaya berdiri sebagai nabi, dia menyatakan, hei engkau yang berdosa, bertobatlah. Dan pada pasal yang ke-11, sebelum pasal yang ke-12 ini, dia menyampaikan satu penglihatan. Jadi dalam 1-12 ini Yesaya mendapat penglihatan. Dia pada pasal yang ke-11 judulnya Raja Damai yang akan datang. Jadi ketika bangsa ini karena berdosanya dan Tuhan menyerahkan bangsa ini di bawah tekanan kerajaan-kerajaan lain. Mereka ada dalam ancaman namanya kerajaan Asyur saat itu. Kerajaan Asyur itu kerajaan yang paling kuat di dunia saat itu. Dan bangsa Israel, kerajaan Yehuda ini ada dalam ancaman. Sehingga kalau bangsa Israel, di kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, kerajaan Israel duluan mereka dibuang ke Asyur. Dan yang kemudian kerajaan Yehuda selanjutnya yang dibuang ke Babel. Nah, saat itu bangsa ini ada dalam ketakutan. Dan Yesaya mendapat penglihatan bahwa suatu saat akan datang Raja Damai. Dan itu kalau dibaca Yesaya 11 itu dia bilang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi Yesaya menubuatkan suatu saat akan datang seorang Mesias. Dan di ayat yang ke-12, setelah Mesias ini datang, bangsa Israel
akan mengalami keselamatan. Nah, bagi kita orang dalam kekristenan, pasal ke-11, kedatangan Raja Damai itu, kedatangan Mesias itu adalah Yesus Kristus yang sudah datang di muka bumi, lahir di kandang domba dan disalibkan. Itu bagi kita. Tapi bagi bangsa Israel, mereka masih menantikan Mesias itu. Jadi ada dua penafsiran yang berbeda. Di sini menyimpang. Ketika kita bangsa orang yang percaya, Yesuslah Mesias itu. Nah, tapi dari sini, bangsa Israel melihat ketika Mesias itu datang, penyelamatan itu datang, mereka masih ada dalam tekanan. Mereka mengalami ucapan syukur katanya. Mereka bersyukur ketika penyelamat itu datang. Pada waktu itu, pada waktu Mesias itu datang, mereka mengucap syukur. Kemudian mereka yakin itulah keselamatan yang dari Tuhan. Kemudian mereka akan mengalami sukacita, mereka akan memanggil bangsa-bangsa, menceritakan kepada bangsa-bangsa, dan yang terakhir mereka merasakan bahwa Tuhan agung di tengah-tengahmu. Nah, apa yang terjadi di bangsa Israel ini? Mereka saat ini masih menantikan Mesias ini. Mereka masih menantikan penyelamat ini. Tapi bagi kita, penyelamat itu sudah datang. Dan Dia sudah melakukan penyelamatan itu di kayu salib. Bangsa Israel masih menantikan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan ketika Dia disalibkan, dikatakan sudah selesai. Karya penyelamatan itu sudah Dia lakukan. Karena Dia suka menyelamatkan kita. Dia tidak tanggung-tanggung. Apapun Dia lakukan untuk menyelamatkan kita. Dalam minggu-minggu ini kita merayakan Paskah. Kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Kita balik sedikit. Ketika Dia disalibkan, kita melihat sepertinya simpel. Tapi ketika Dia mengalami penyaliban, apa yang terjadi? Penyaliban itu adalah hukuman yang paling mengerikan dibandingkan hukuman mati yang lain. Hukuman mati di hadapan regu tembak, hanya sekian detik orang langsung mati. Hukuman mati yang penggal kepala, dalam sekian detik orang langsung mati. Tapi dalam penyaliban, Dia dipakukan di kayu salib. Kakinya juga dipaku. Ketika digantung, Dia harus bernafas. Saudara bisa bergantungan seperti ini berapa lama tahannya? 1 menit, 3 menit, 10 menit. Tuhan Yesus disalibkan pada jam 9 pagi. Dan Dia mati pada jam 3 sore. Dia digantung. Tangannya sini lepas. Menahan seluruh badannya. Panggulnya lepas. Dan pada saat Dia bernafas, Dia harus naikkan dadanya. Karena panggulnya sudah enggak kuat. Dia harus dorong dengan kakinya. Tapi kakinya dipaku. Begitu sangat mengerikan. Sehingga Dia enggak bisa bernafas. Pada satu saat, jantungnya akan pecah. Kalau kita melihat salib, itu sangat mengerikan. Dan firman Tuhan katakan orang yang disalibkan adalah orang yang terkutuk. Dan Tuhan mau menjalani itu semata-mata supaya kita diselamatkan. Karena itu sifat Dia. Dia sebagai Allah penyelamat. Dia mau lakukan apapun untuk menyelamatkan kita. Karena dosa itu begitu mengerikan, begitu menajiskan. Hukumannya pun begitu berat. Sehingga Dia mau menjadi kutuk untuk menanggung itu.
Sehingga ketika kita melihat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, dikatakan tadi, kita membutuhkan penyelamat. Dan karya penyelamatan itu tidak dibayar dengan gampang. Dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan yang amat sangat mahal, dia lakukan itu. Dan bedanya dia dengan manusia, ketika dia menjalani itu, tidak ada satu kata kutuk pun keluar dari mulutnya. Tapi malah dia memberkati, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia sangat mengasihi. Nah, ketika kita mengalami ini, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, apa respon kita dari karya keselamatan yang dia sudah lakukan? Melihat dari Yesaya tadi, respon pertama mengucap syukur. Ayat pertama, bangsa Israel, mereka masih menunggu, menanti-nantikan Mesias yang akan datang itu. Dan mereka percaya pada waktu itu, pada waktu Mesias itu datang, mereka akan bersyukur kepada Tuhan katanya. Sekalipun Tuhan sudah murka terhadap bangsa ini, tetapi murka itu sudah surut dan dia menghibur bangsa Israel. Demikian juga kepada setiap kita yang percaya karya salib Kristus. Kita harusnya mengucap syukur kepada Dia. Karena kita yang harusnya menerima murka itu. Kita yang harusnya disalibkan itu. Tapi sama seperti Barnabas. Barnabas digantikan oleh Yesus untuk naik ke kayu salib. Kita pun demikian. Kita digantikan oleh Dia untuk naik di kayu salib. Respon kita harusnya sangat bersyukur kepada Dia. Karena murka Tuhan itu sudah dicurahkan di kayu salib. Sehingga kita yang dibebaskan tidak menerima murka itu. Ayat yang kedua. Dengan melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita harus memiliki keyakinan bahwa Dialah El Yeshua itu. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Gemetar itu ketakutan, kecemasan. Kalau gemetar hanya tubuh yang gemetar. Tapi gemetar tidak hanya tubuh yang gemetar. Tapi jiwa kita, emosi kita juga ikut gemetar. Ikut ketakutan. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dengan melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dengan ada 7 keajaiban yang terjadi ketika Dia disalibkan. Terjadi gempa bumi, terjadi gelap gulita, terjadi tirai yang terbelah. Terjadi kuburan terbuka. Orang-orang kudus naik ke surga. Di situ kita melihat bahwa benar Dialah Allah penyelamat itu. Kita harus memiliki keyakinan. Kita mengucap syukur dan kita memiliki keyakinan Dialah Allah penyelamat itu. Kemudian dengan kita diselamatkan, ada sukacita yang penuh. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ketika satu orang diselamatkan, seisi surga bersukacita. Ketika satu domba yang hilang dari kawanan 100 domba dan ditemukan oleh gembalanya, gembalanya bersukacita. Demikian juga ketika kita mengalami keselamatan itu, harusnya kita bersukacita. Sukacita yang penuh dikatakan. Menimba air dengan kegirangan. Air melambangkan satu kesegaran dari Dia. Satu sukacita dari Dia. Kemudian tidak hanya buat kita. Ayat yang keempat dan kelima.
Bangsa Israel, mereka bersuka cita ketika Mesias itu datang dan mereka akan memberitakan kepada dunia. Demikian juga kita, ketika kita menerima keselamatan itu, otomatis sukacita yang meluap-luap itu, kita akan mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Ketika kita mengucap syukur, kita yakin dialah penyelamat kita. Ada sukacita yang penuh di dalam diri kita. Sehingga tanpa dipaksa-paksa, kita akan beritakan kepada orang-orang di luar sana bahwa dialah penyelamat itu. Amin. Karena seluruh dunia membutuhkan penyelamat itu. Seluruh dunia ada dalam keadaan tidak berdaya. Dan yang terakhir, bersoraklah karena Allah beserta kita. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Jadi Allah kita tidak hanya penyelamat, tapi Dia ada di tengah-tengah kita. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia. Dia menyelamatkan kita. Tidak hanya itu, Dia tinggal di tengah-tengah kita. Sama seperti ketika Dia membebaskan bangsa Israel dari Mesir tadi. Tidak dilepas begitu saja, tapi Dia pimpin bangsa ini dengan tiang api dan tiang awan. Dia berikan mana setiap pagi, karena di padang gurun mereka tidak bisa bercocok tanam. Mereka harus makan, mereka harus minum. Dia berikan, turunkan mana selama 40 tahun, selama mereka ada di padang gurun. Ketika bangsa ini ada di Mara tadi, ketemu mata air yang pahit. Setelah Tuhan nyatakan bahwa Dia Allah penyembuh, Dia bawa bangsa ini melihat ada mata air, ada 7 mata air kalau tidak salah. Tuhan kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Tuhan yang peduli. Amin. Tidak ada yang kita dalihkan lagi. Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Dia. Amin. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita penuh kepada Dia. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa Dialah Allah penyelamat itu. Dan tidak ada alasan untuk kita memberitakan kepada dunia. Karena kita sudah mengalami itu. Karena kita sudah mengenal Dia, penyelamat kita. Dan tidak ada alasan kita merasa ditinggalkan oleh Dia. Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami, Yesua, Yehosua, Yesus Kristus Tuhan kami, Allah penyelamat kami. Amin. Kami mengucap syukur karena sifat Engkau suka menyelamatkan kami. Sehingga Engkau melakukan apapun juga supaya kami diselamatkan. Bahkan Engkau mengambil rupa seorang hamba ketika Engkau datang ke muka bumi. Bahkan Engkau mati dan mati di kayu salib. Mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Dalam keadaan terkutuk. Karena Engkau menanggung dosa kami semua. Karena Engkau menanggung kutukan yang harusnya kami terima. Kami mengucap syukur Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar. Amin.
Ketika engkau membentangkan tanganmu di kayu salib, dan engkau mengatakan telah selesai. Kami dapat merasakan saat itu juga engkau berkata, meskipun tidak terucapkan, dalam hatimu engkau mengatakan, lihatlah hai umat manusia, inilah kasihku buat engkau. Aku mau mati supaya engkau tidak mati. Demikianlah besarnya kasihmu akan engkau, kasihku akan engkau. Bapa, kami mengucap syukur. Rancangan engkau begitu sempurna Tuhan. Amin. Engkau melihat manusia tidak berdaya. Manusia membutuhkan keselamatan dari engkau. Kami mengucap syukur, engkau Allah penyelamat yang membebaskan kami. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu yang kemurahan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna tercurah bagiku. Pengampunan-Mu Tuhan, kebaikan Sang Penebus, Kaulah Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya, nulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Rela menerima aku apa adanya, buatku berharga, ku serahkan hidupku, segalanya ku percaya, dan ku berserah. Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan.